Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan membawakan materi mengenai media dan sumber belajar, manusia dan lingkungan. Kelompok kami terdiri dari Ayu Hartinasari, yaitu saya sendiri, kemudian Akvina Humaidah, dan Widat Azhar An-Nafi. Rumusan masalah pada materi yang akan kami bawakan hari ini, yang pertama adalah manusia dan lingkungan sebagai salah satu media dan sumber belajar. Kemudian yang kedua adalah prinsip sumber belajar dengan media terkait. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan media terkait. Dan yang terakhir adalah contoh media terkait serta implementasinya dalam pembelajaran. Yang pertama adalah manusia dan lingkungan sebagai salah satu media dan sumber belajar. Pengertian lingkungan sebagai media dan sumber belajar. Media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap topik atau tingkah laku tertentu dari objek atau penelitian ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar, sebagai bahan siswa sebelum dan menerima bahan dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Jadi, lingkungan yang ada di sekitar kita merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Karena jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan kita ini tidaklah terbatas, sekalipun pada umumnya tidak dirancang secara sengaja untuk kepentingan pendidikan. Sumber belajar lingkungan ini akan semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena mereka belajar tidak terbatas oleh 4 dinding kelas. Selain itu, kebenarannya lebih akurat sebab anak dapat mengalami secara langsung dan dapat mengoptimalkan potensi panca inderanya untuk berkomunikasi dengan lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Jenis lingkungan sebagai media pembelajaran yang pertama adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan masyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian, budaya, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama dan sistem nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk ilmu pengetahuan sosial dan bantuan. Kemudian, jenis lingkungan sebagai media pembelajaran yang kedua adalah lingkungan alam. Lingkungan alam itu sendiri adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora atau tumbuhan, kemudian fauna atau hewan, sumber daya alam, termasuk udara, hutan, tanah, batu-batu, dan lain-lain. Kemudian, yang terakhir jenis lingkungan sebagai media pembelajaran yang terakhir adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara lain adalah penanaman atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Manusia sebagai sumber dan media pembelajaran.
Manusia sebagai media pembelajaran merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Misalnya, media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Peranannya sebagai sumber belajar dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar melalui pendidikan yang khusus. Seperti contohnya adalah guru, konselor, administrator pendidikan, tutor, dan sebagainya. Untuk kelompok kedua, yaitu manusia atau orang yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seorang narasumber, akan tetapi memiliki keahlian yang mempunyai kaitan erat dengan program pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti dokter, penyuluh kesehatan, petani, polisi, dan sebagainya. Prinsip sumber belajar dengan manusia dan lingkungan. Jadi, prinsip sumber belajar dengan manusia dan lingkungan ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu prinsip lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, prinsip-prinsip lingkungan ini yang pertama yaitu memenuhi aturan keamanan. Memenuhi aturan keamanan. Keamanan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi, prinsip lingkungan harus memenuhi aturan keamanan karena di waktu pembelajaran tidak ada kemungkinan adanya suatu kecelakaan. Jadi kita harus mematuhi aturan keamanan dengan sebaik-baiknya. Untuk yang kedua yaitu melindungi dan meningkatkan karakteristik alamiah anak. Pada umumnya, anak-anak secara alamiah sangat menyukai aktivitas di luar ruangan. Semua anak. Bagi anak, situasi dan kondisi apapun dapat menjadi kegiatan yang menarik. Melalui aktivitas outdoor, para guru diharapkan memahami kebutuhan tersebut dan memfasilitasinya tanpa banyak melakukan intervensi. Jadi, untuk meningkatkan prinsip lingkungan itu sebagai guru atau peserta didik, maka haruslah memperbanyak pembelajaran di luar ruangan karena anak-anak lebih cepat menerima pembelajaran dengan bahasa-bahasa yang sering mereka gunakan seperti dalam sebuah permainan seperti itu. Jadi pembelajarannya tidak melulu menulis di papan tulis atau membaca di buku. Belajar membaca itu mungkin membuat seorang anak jadi jenuh. Jadi sebagai peserta didik harus berinovasi untuk meningkatkan karakteristik alamiah anak. Untuk yang ketiga yaitu desain lingkungan luar kelas harus didasarkan pada kebutuhan anak. Sebagian profesional dalam bidang anak usia dini sepakat bahwa bermain dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan, yakni fisik, kognitif, sosial, dan emosi. Sekalipun penekanan ditempatkan pada berbagai aspek perkembangan, akan bervariasi tergantung pada fokus dan prioritas program yang diberlakukan. Sebagian profesional dalam bidang anak usia dini sepakat bahwa bermain dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan, yakni fisik, kognitif, sosial, dan emosi.
Sekalipun penekanan ditempatkan pada berbagai aspek perkembangan, akan bervariasi tergantung pada fokus dan prioritas program yang diberlakukan. Jadi dalam pembelajaran, prinsip lingkungan luar kelas harus didasarkan pada kebutuhan anak. Jadi semisal pembelajaran pada anak usia PAUD maupun anak usia TK itu berbeda dengan pembelajaran pada anak di usia SD atau MI. Untuk yang terakhir yaitu secara estetis harus menyenangkan. Ruang outdoor harus menarik bagi semua indera pada siswa. Hal ini akan berpengaruh terhadap motivasi anak untuk beraktivitas. Dan selain itu juga dapat meningkatkan kepekaan rasa anak dalam menyerap estetika. Jadi sebagai peserta didik itu kita harus bisa memanipulasi otak si anak agar nyaman dengan pembelajaran yang kita buat. Jadi buat pembelajaran senyaman dan semenyenangkan mungkin bagi peserta didik. Karena dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan, ada energi positif yang kalian berikan kepada peserta didik sehingga peserta didik lebih mudah menyerap ilmu yang kalian berikan. Nah, prinsip sumber belajar yang kedua yaitu dengan manusia. Prinsip manusia sebagai sumber belajar yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini mengacu pada materi pembelajaran yang relevan. Apa itu relevan? Nah, relevan ini memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi prinsip manusia yang pertama yaitu harus mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar, harus seimbang. Nah, untuk yang kedua yaitu konsistensi. Yang paling penting dalam prinsip manusia adalah keberadaan ketegasan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Jadi sebagai peserta didik itu harus benar-benar menguasai antara ketegasan bahan ajar dengan kompetensi dasar. Kemudian yang terakhir yaitu kecukupan. Jadi prinsip manusia yang kecukupan ini yang penting materi yang ditawarkan cukup memadai dalam membantu peserta didik melakukan kompetensi dasar yang diterima. Materi yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Karena jika terlalu sedikit akan kurang membantu dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan jika terlalu banyak akan membuang-buang banyak waktu dan tenaga yang tidak perlu dipelajarinya. Jadi intinya harus cukup. Cukup itu tidak berlebihan dan tidak kurang. Selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kelemahan manusia dan lingkungan sebagai sumber belajar. Kelebihan lingkungan sebagai sumber belajar yaitu yang pertama, kegiatan belajar menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Yang kedua, siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungan.
Yang ketiga, menghemat biaya karena memanfaatkan benda-benda yang telah ada di lingkungan. Yang keempat, memberikan pengalaman yang real kepada siswa. Pelajaran menjadi lebih konkret dan tidak verbalistik. Yang kelima, pelajaran lebih aplikatif. Materi belajar yang diperoleh siswa melalui media lingkungan kemungkinan besar akan dapat diaplikasikan langsung, karena siswa akan sering menemui benda-benda atau peristiwa serupa dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keenam, media lingkungan memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketujuh, lebih komunikatif, sebab benda dan peristiwa yang ada di lingkungan siswa biasanya mudah dicerna oleh siswa dibandingkan dengan benda yang dikemas atau didesain. Kelemahannya yaitu yang pertama, kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya, yang menyebabkan pada waktu siswa dibawa ke tempat tujuan tidak melakukan kegiatan belajar yang diharapkan, sehingga ada kesan mereka bermain-main saat belajar. Yang kedua, adanya anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama, padahal pelajaran cukup dilakukan selama beberapa menit, kemudian dilanjutkan di kelas. Yang terakhir, banyak guru yang masih berpandangan sempit karena belajar hanya dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan manusia sebagai sumber belajar. Kelebihan yang pertama yaitu membantu siswa dalam menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan maju. Yang kedua, membantu siswa menggambar dan menginternalisasi representasi masalah atau tugas. Yang ketiga, membantu siswa memecahkan masalah antara baru dan pengalaman yang lalu berisikan masalah yang mirip. Yang terakhir, memberikan eksplorasi siswa tak terintangi. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, membuat siswa menjadi lebih cepat bosan. Yang kedua, tidak efektif penyampaiannya jika terlalu banyak audiens. Yang terakhir, penyampaian materi tidak akan dibaca oleh siswa jika suara tidak terdengar. Kemudian bab yang terakhir menjelaskan tentang contoh media terkait serta implementasinya dalam pembelajaran. Jadi, contoh yang diambil yaitu dalam pelajaran IPA. Siswa mengikuti pelajaran lingkungan alam di tempat tinggalnya. Siswa memutuskan dan mempelajari suhu udara, jenis tumbuhan, hewan, batu-batuan, kerusakan lingkungan, serta pencemaran dan lain-lain. Baik individu maupun kelompok, para siswa melakukan kegiatan belajaran meminta, bertanya kepada orang lain, membuktikan sendiri atau mendukung. Dari kegiatan tersebut, siswa akan mendapatkan pelajaran yang tidak diperoleh di sekolah. Terima kasih, cukup sekian materi pembahasan yang kami sampaikan hari ini. Mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Any question? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.